Selamat pagi anak-anakku, semoga kabar kalian untuk hari ini baik. Nah, di hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-12. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita masuk pada materi pembelajaran akar dari permasalahan konflik. Nah, konflik itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempelajari akar permasalahan itu dan juga cara untuk mengatasi konflik. Nah, untuk itu silakan buka buku materi pembelajaran kita untuk hari ini dan jangan lupa silakan tonton video pembelajaran kita dan jangan lupa modul pembelajaran juga ditulis. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat. Oke anak-anakku, mari kita lanjut materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, hari ini kita masuk pada akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik. Nah, sebelumnya kita sudah masuk pada konflik, dinamika konflik, sudah kita pelajari. Nah, untuk sekarang apa penyebabnya, faktor penyebabnya konflik itu. Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama, mari kita perhatikan beberapa ibu buat di sini contoh tentang konflik. Nah, kita tahu bahwa konflik itu sangat berpengaruh erat untuk manusia. Ketika terjadi konflik, maka akan terjadi pengaruh besar untuk setiap manusia, baik itu individu maupun kelompok. Nah, hal itu kita lihat bahwa bagaimana faktor penyebab konflik itu. Nah, yang pertama mari kita lihat bahwa faktor penyebab konflik itu di sini yang pertama adalah adanya perbedaan antara individu. Nah, dalam perbedaan antara individu ini dijelaskan bahwa perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial. Nah, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu-individu lainnya. Nah, dalam perbedaan antar individu ini sering kita lihat atau kita jumpai. Nah, sebagai contoh kita lihat bahwa untuk seorang teman kita pasti berbeda. Nah, berbeda dalam hal pemikiran ataupun tingkah lakunya itu sering terjadi. Kita lihat hal itu dapat mempengaruhi faktor penyebab konflik. Nah, dalam perbedaan tadi maka akan terjadi dalam perbedaan pola tingkah laku tadi antara teman yang satu dengan yang teman yang lain akan mempengaruhi tingkat perasaan benci sehingga dapat timbul usaha atau dapat menghancurkan seseorang itu. Nah, itulah merupakan faktor penyebab konflik antar individu. Nah, kemudian kita masuk perbedaan kebudayaan. Nah, bagaimana sih bagaimana sih perbedaan kebudayaan itu bisa mengakibatkan faktor perbedaan konflik? Nah, di sini dibuat bahwa perbedaan kebudayaan itu mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Nah, hal ini sudah bisa kita lihat dari penjelasan perbedaan kebudayaan ini bahwa kebudayaan itu pastinya sudah berbeda-beda dan beraneka ragam. Nah, dalam kebudayaan itu kita lihat bahwa perbedaan kepribadian seseorang tergantung pada pola kebudayaan ataupun latar belakang perkembangan kepribadian seseorang. Nah, misalkan contohnya interaksi yang terjadi antar individu ataupun kelompok yang berbeda kebudayaan pasti berbeda bagaimana cara berinteraksinya. Terus ketika terjadinya interaksi, hal itu menyebabkan interaksinya itu yang berdampak negatif sehingga terjadinya perbedaan itu dapat menimbulkan rasa marah dan benci sehingga berakibat konflik. Nah, dalam perbedaan kebudayaan itu seseorang itu harus menjunjung tinggi nilai kesopanan ataupun bersikap menyesuaikan
bagaimana pola tingkah lakunya. Jangan asal-asal dibuat bagaimana pola tingkah lakunya di budayanya sendiri, jangan dibuat di budaya orang lain. Itu bisa menjadi berakibat konflik. Nah, seperti itulah pada perbedaan kebudayaan. Kemudian ada perbedaan kepentingan. Nah, pada perbedaan kepentingan ini sering kita jumpai juga di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Perbedaan kepentingan itu terjadi dalam bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat ataupun mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Nah, di sini udah jelas-jelas kita pahami bahwa perbedaan kepentingan itu terjadi karena kebutuhan ataupun kepentingan seseorang itu ataupun kita sendiri pasti berbeda. Nah, itulah terjadi dalam perbedaan kepentingan itu. Dalam perbedaan kepentingan ini sangat-sangat kita lihat banyak dalam masyarakat. Nah, dalam kepentingan itu juga menyangkut kepentingan baik itu dalam politik, sosial, dan budaya. Nah, sehingga dalam perbedaan kepentingan itu bisa bisa berakibatkan konflik ketika kita tidak kita gunakan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk pada perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari. Nah, di sini juga kita bahas perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses sosial di dalam masyarakat. Bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Nah, dalam perubahan sosial itu tentu kita sudah tahu bahwa perubahan sosial itu terjadi pada semua masyarakat ataupun individu. Nah, kenapa itu bisa merupakan menyebabkan terjadinya konflik? Nah, kalau biasanya sebagai contoh kita lihat konflik antar kaum muda dan tua bisa terjadi di masyarakat. Nah, biasanya cenderung untuk kaum muda ini bisa merombak pola perilaku ataupun tradisi masyarakat, sedangkan untuk kaum tua itu tetap mempertahankan pola perilaku dan perubahan masyarakat ataupun bisa itu mempertahankan dalam bentuk tradisi nenek moyangnya. Nah, itulah terjadi dalam salah satu contoh perubahan sosial, adanya tumpang tindih ataupun adanya pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Nah, seperti itulah dalam perubahan sosial. Nah, kemudian kita masuk pada resolusi konflik. Nah, resolusi konflik itu apa? Nah, di sini bahwa ada beberapa resolusi konflik. Nah, resolusi konflik itu biasanya bagaimana bentuk pengendalian konflik ataupun penyelesaian konflik. Nah, kita kan udah tahu konflik itu gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Nah, di sini ada beberapa bentuk pengendalian konflik. Yang pertama ada konsoliasi. Yang kedua adanya mediasi. Yang pertama kita bahas adalah konsoliasi. Nah,
Konsolidasi itu adalah terwujudnya melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak yang berkonflik dilakukan dengan cara damai. Nah, itulah dalam bentuk konsiliasi. Nah, kalau kita tengok bahwa bentuk pengendalian ini dilakukan melalui lembaga yang memungkinkan diskusi dengan pengambilan keputusan yang berpihak, yang diantaranya pihak-pihak yang bertikai. Nah, contohnya kita lihat bahwa konflik itu dibuat melalui lembaga perwakilan rakyat. Nah, untuk menyelesaikan konflik itu maka dilakukanlah secara konsiliasi ataupun dilakukan dengan pengambilan keputusan di antara pihak yang berkonflik. Nah, kemudian kita masuk pada mediasi. Nah, mediasi di sini adalah pengendalian konflik dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk pihak ketiga sebagai mediator. Nah, dalam mediasi ini sangat berpengaruh baik terhadap orang-orang ataupun pihak yang berkonflik. Nah, dalam pihak ketiga di sini yang dimaksud adalah memberikan pemikiran ataupun nasihat-nasihat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, di sini dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima pihak ketiga yang memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik. Nah, dalam pengendalian konflik ini bahwa mediasi lah yang sangat baik untuk dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Nah, kemudian ada yang ketiga, arbitrasi. Nah, arbitrasi di sini adalah dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima pihak ketiga yang memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik. Nah, dalam arbitrasi ini bahwa apabila kedua belah pihak itu sepakat untuk menerima, dalam arti bahwa dalam penyelesaian dalam bentuk arbitrasi ini, di sini pihak mediasi juga pemikiran atau nasihat dari pihak ketiga bukan merupakan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang ikut berkonflik, namun bisa juga bahwa pihak ketiga di sini tidak netral, melainkan dia tidak sadar ataupun tidak terlihat oleh orang lain, dia membela satu pihak dalam bentuk arbitrasi ini, sehingga di dalam kata lain bahwa pihak ketiga di sini tidak mengarah konflik ataupun tujuan tertentu untuk menenangkan ataupun untuk menyelesaikan konflik tadi. Nah, maka dapat kita lihat di sini bahwa dari 3 cara pengendalian konflik itu, bahwa yang sangat-sangat penting ataupun yang bisa diarahkan untuk menyelesaikan konflik itu adalah mediasi. Nah, kemudian kita masuk pada transformasi konflik. Nah, transformasi konflik itu apa di sini? Transformasi konflik adalah proses menanggulangi berbagai permasalahan, sumber-sumber dan dampak negatif dari konflik. Nah, kemudian bagaimana bentuk dan tingkatan intervensi konflik itu? Yang pertama di sini menciptakan perdamaian. Nah, menciptakan perdamaian yang di sini artinya bahwa melakukan intervensi militer dengan cara diplomatik untuk mengakhiri konflik. Nah, berarti di sini ada pihak ketiga yang ikut campur. Kemudian yang kedua, menjaga perdamaian. Nah, menjaga perdamaian di sini adalah dengan melakukan intervensi militer agar pihak yang sudah tidak bertikai tidak melakukan aksi kekerasan kembali. Nah, di sini misalkan itu pihak kepolisian ataupun yang berwenang ikut campur tangan dalam menjaga perdamaian
ketika ketika konflik itu terjadi konflik besar. Nah, kemudian yang ketiga, penggolongan konflik atau pengelolaan konflik. Nah, pengelolaan konflik di sini artinya menciptakan berbagai usaha untuk menyelesaikan konflik ataupun menyelesaikan masalah dengan melibatkan berbagai pihak. Nah, kemudian di sini ada pembangunan perdamaian. Nah, pembangunan perdamaian di sini adalah meningkatkan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, rekonsiliasi seluruh pihak yang bertikai. Nah, itulah bentuk-bentuk dari tingkatan intervensi konflik. Nah, di sini ada salah satu ahli menyatakan bahwa menurut pandangan Simmel bahwa di sini adanya cara pengendalian konflik ataupun pemecahan konflik. Yang pertama itu adalah kompromi atau mengambil jalan tengah untuk persoalan. Kemudian yang kedua, memberikan perhatian pada salah satu pihak yang berkonflik. Dan yang ketiga, menggunakan orang ketiga di luar pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir, menggunakan aturan yang ketat. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk yang dikemukakan oleh ahli Simmel ini, bahwa inilah caranya pengendalian konflik atau pemecahan konflik ketika terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana peran mediasi dan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik untuk menumbuhkan perdamaian? Nah, yang pertama, salah satu bentuk akomodasi dalam penyelesaian konflik yang tadi sudah Ibu jelaskan adalah mediasi yang terpenting. Nah, mediasi ini merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral ataupun mediator yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, bahwa di sini peran mediasi netral, tidak ada berpihak antara satu dengan yang lain. Nah, seperti itulah bentuk peran mediasi dalam pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Oke, sekian pertemuan untuk kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjut. Dan tugas-tugasnya silakan dilengkapi dan dikerjakan serta dikirim dengan lengkap dan tepat waktu. Jangan lupa silakan catat modul pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, minggu depan akan kita lanjut kembali. Sekian dan terima kasih.